bagaimana Engkau menyertai dan memberkati hidup kami. Dan jika hari ini mulut kami boleh memuji-puji Engkau, bahkan hati kami turut ya Tuhan menyatakan akan kebaikan Tuhan, sehingga menjadi sebuah penyembahan kepada Tuhan. Kami bersyukur atas semuanya itu. Dan malam ini ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami memberkati, menolong kami, bahkan dalam perkara dalam hidup kami ya Tuhan. Dan terpuji Engkau di sorga untuk pengajaran daripada firman malam hari ini yang kami pelajari ya Tuhan, boleh membawa kami kepada kedewasaan kerohanian ya Tuhan. Terima kasih, terpuji namamu, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Akan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu hal tadi yang membuat saya agak cemburu sedikit. Tahu apa itu? Tadi Pak Hopi keringat dikasih tisu. Semalam saya keringat nggak ada yang kasih tisu. Cemburu ya. Nggak ada yang tawarkan saja pun nggak ada, apalagi yang ngasih. Cemburu. Nah, baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oke, coba. Nah, baik, malam ini kita belajar pada pelajaran yang keempat ya, tentang buah roh. Apa saudara? Buah roh. Apa tadi yang salah? Buah. Nah, jadi buah-buah roh itu salah, tapi adalah buah roh. Roh Kudus menghasilkan ya seperti bunga ini. Ada berapa ini buahnya ini? Banyak ya, tapi cuma dua saya lihat di sini, merah sama kuning aja. nah seperti itu dia. Jadi Roh Kudus yang tinggal di dalam kita berbuah di dalam hidup kita. Saya mau beritahukan kepada kita sebagai kesaksian. Dulu saya apa namanya ya, ketika belum bertobat, belum sungguh-sungguh dengan Tuhan, saya itu apa namanya punya kehidupan yang sangat amburadul, dan salah satu yang tidak bisa yang terus menjadi bawah saya, yang menjadi yang melekat di dalam diri saya adalah emosi yang berlebihan, emosi yang apa namanya itu yang meledak-ledak saudara. Nah, jadi kalau saya sudah emosi, kalau saya sudah sangat marah saudara, dan tidak bisa keluar emosi saya, tahu apa yang terjadi? Bengkak di sini saya. Siapa pernah mengalami begitu? Bengkak di sininya, emosinya nggak keluar, bengkak di sini. Pak Juta pasti pernah mengalami itu, saya yakin itu. Nah, Emosi kan keluar. jadi kalau udah emosi bengkak di sini saya. Nah, jadi untuk melepas itu, maka saya harus apa? Meninju meja, pecahkan barang. Nah, saya banting barang atau pecahkan. Nah, nanti kalau sudah apa? Sudah kayak lepas dia. Nah, jadi kalau tidak lepas, itu emosi saya itu tidak akan pernah berhenti, nggak berhenti kalau nggak saya lepas seperti itu. Nah, itu dulu yang salah. Nah, tapi ketika suatu kali, ketika saya terima Yesus, ada satu hal yang mengherankan bagi diri saya. Nah, dulu itu saya itu paling gampang tersinggung. Nah, tersinggung lah, apalagi kalau udah masalah ras ya, suku. Nah, dulu kan di tahun 92, 93, 94, 96, 97 itu, 98, artinya di bawah tahun 90-an lah. Ya, di bawah tahun 2000. Nah, di Sibolga itu dulu kan rasisnya masih kental sekali ya. Nah, masih kental. Nah, jadi sebenarnya dulu bilang begini, kan itu. Nah, itu dulu bahasa yang apa? Dan itu sangat menyakitkan bagi saya dulu. Artinya sepertinya begini, ada sepele dan sebagainya. Nah, jadi setiap kali saya dengar begitu, emosi saya meledak. Nah, jadi mau berapa orang saja pun saya siap untuk apa namanya melawan. Nah, tapi suatu kali ketika pulang gereja dari GKI pada waktu itu, karena kan saya kan bertobatnya di GKI. Nah, waktu itu terima Yesus di GKI kan. Memang sebelumnya sudah orang Kristen, tapi baru mengalami Kristus ketika ditantang di kalau pada waktu itu ditantang maju ke depan, didoakan, mengaku dosa dan terima Yesus. Sesudah pulang dari situ saya di terminal Sibolga. Nah, tapi herannya pada waktu itu saya dimaki di situ di terminal itu. Nah, kebetulan kan saya kan kerja di terminal di toko tukar sauroan di terminal yang jual pupuk dan minyak tanah pada waktu itu. Nah, jadi artinya terminal itu adalah termasuk lingkungan saya tahu, dan di situ saya bisa melawan di terminal ini. Nah, tapi ketika itu saya pernah diejek, dimaki, satu hal yang saya alami, kenapa saya tidak marah? Kenapa saya tidak merasa
sakit hati dan tidak merasa diapa-apain gitu loh. Padahal udah dimaki loh. Harusnya biasanya di situ apapun yang terjadi kalau emosi saya udah meledak, saya hajar. Masalah mati itu masalah yang nanti. Yang penting dulu main gitu loh. Nah jadi di terminal itu sampai berapa kali saya bertinju di situ. Sampai apa namanya bengkalan biru-biru juga ya. Pernah sampai mengeluarkan darah karena bertinju di terminal. Nah, itu akibat daripada itulah yang tidak bisa saya kuasai pada waktu adalah emosi yang berlebihan. Nah, tapi ketika terima Yesus, ada satu hal yang kok tidak ada lagi apa namanya merasa tersinggung seperti itu gitu loh. Nah, memang menjadi sebuah pertanyaan bagi saya pada waktu itu. Dan pelajaran kita pada hari ini mengatakan begini, setiap pribadi yang sudah lahir baru di dalam Kristus harus mengalami pertumbuhan hidup berikutnya agar semakin serupa dengan gambaran Kristus. Jikalau dahulu kita hidup di dalam daging, maka setelah lahir baru kita harus hidup di dalam roh. Orang yang hidup di dalam daging tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perlu kita tahu akan hal ini. Kalau orang masih hidup di dalam daging, dia tidak akan pernah mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak ada bagiannya dalam kerajaan Allah. Jadi orang yang tidak bertobat dan tidak meninggalkan kehidupan daging, maka tidak akan pernah mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dulu ada orang, seorang pengajar dulu yang fanatik, dia bilang begini, jangankan mendapat bagian, menengok kerajaan Allah nggak bisa katanya. Menengok kerajaan tidak bisa, apalagi mendapat bagian. Nah, tapi dikatakan di sini bahwa setiap orang yang masih hidup di dalam daging, maka ia tidak memiliki bagian dalam kerajaan Allah. Artinya kalau tidak memiliki bagian dalam kerajaan Allah, berarti dia memiliki bagian dalam kerajaan setan, saudara. Dikatakan di mana ada kekacauan dan iri hati, kedengkian dan sebagainya, itu berasal dari setan. Berarti kalau orang hidup dalam iri hati, kebencian dan lain sebagainya, itu berasal daripada setan. Artinya memang tidak punya bagian dalam kerajaan Allah. Lalu dikatakan di sini dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 20, sebaliknya orang yang hidup di dalam roh akan menghasilkan buah roh. Ternyata ada dua kehidupan. Ada dua kehidupan. Yang pertama, hidup dalam daging, dalam hidup manusia, manusia dalam hidupnya adalah hidup dalam daging, dan yang kedua hidup di dalam roh. Nah, dan orang yang hidup di dalam roh akan apa? Menghasilkan buah roh yang merupakan karakter ilahi yang harus dibangun oleh setiap murid Kristus. Lalu di dalam Galatia 5 ayat 22 dijelaskan, tapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ada berapa buah roh? Ada 9. Nanti kita akan bagi 3. Nanti akan dibagi 3. Jadi ada 9, akan dibagi 3 nanti. Terus apa yang terjadi? Ketika Roh Kudus ada di dalam diri seseorang, maka ia mengalami namanya karunia roh. Nah, dulu yang pernah saya alami karunia apa yang pernah saya alami ketika sesudah dibaptis oleh Roh Kudus, saya pernah mengalami menafsirkan bahasa roh. Pada waktu itu betul bahasa roh saja saya tidak mengerti, saya tidak tahu apa itu bahasa roh, bahkan tidak terlalu inilah karena belum mengerti tentang bahasa roh. Tapi ada orang berbahasa roh di samping saya. Nah, ada orang berbahasa roh di samping saya, tapi saya tahu apa yang dia katakan. Dan ternyata ketika dia berbahasa roh, di dalam bahasa roh itu ada ada nyanyian yang sangat bagus yang ditujukan kepada Tuhan, yang memang betul-betul saya mengerti dan saya damai sejahtera sekali pada waktu dia berbahasa roh. Waktu itu saya damai sejahtera sekali karena saya mengerti apa yang dia bilang. Nah, itu ada sekitar 3 minggu berturut-turut saya mengerti orang berbahasa roh. Nah, itu pernah saya alami dan dari sebuah pertanyaan,
apa itu dia itu? Kok saya bisa tahu apa yang dia bilang? Nah, pada waktu itu sayangnya nggak ada yang bertanya. Ada nggak yang bisa menafsirkan bahasa roh di apa itu? Nggak ada yang begitu. Hanya saya sendirilah. Artinya saya diberkati dengan bahasa roh orang lain. Yang kemudian, apalagi yang pernah saya alami? Yang pernah saya alami, saya bisa tahu apa 2 hari yang akan datang atau sesuatu yang akan datang. Nah, bukan paranormal ya, dibedakan paranormal. Nah, jadi mama ini pernah pun tahu itu ada seorang dulu mekanik di apa ini, di tempat si Alok PPS orang Jawa. Nah, jadi karena namanya kan kita kan kasih mula-mula memberitakan Injil harus berbuah, akhirnya saya injili bapak ini Muslim. Nah, waktu saya injili, waktu itu kan tidak terlalu pintar apa namanya adu argumen dan lain sebagainya, tapi dengan kepolosan karena belas kasihan. Artinya mau bertobat atau tidak mau bertobat, mau terima atau tidak mau terima, yang penting saya sampaikan, itu saja bebannya. Saya harus sampaikan. Nah, akhirnya dia bilang begini, kok kamu tawar-tawarkan surga? Siapa rupanya yang tahu kalau masuk surga katanya? Saya bilang ada, Pak, jaminan masuk surga bagi orang yang percaya kepada Yesus. Tapi Bapak mau terima? Langsung bilang, kau sesat katanya, penjarakan kau. Langsung gitu dia bilang. Nah, tapi ini Bapak ini tuh kawan saya gitu dekat. Tapi ketika berbicara tentang surga, dia marah. Tapi dia bilang, penjarakan kau katanya. Saya bilang, Pak, saya tidak memaksa loh. Bapak hanya apa? Saya hanya menyampaikan. Bapak terima, oke. Bapak tidak terima, tidak apa-apa. Nah, kemudian ternyata itu hanya apa namanya, hanya sekedar mungkin ya dia mengerti. Namanya kan adu argumen. Nah, 2 minggu kemudian Bapak ini sakit. Nah, Pak waktu sakit, sepertinya ada berbicara kepada saya bahwa Bapak ini akan mati gitu. Nah, terus saya tanya sama Mama, saya lihat Bapak itu kayak mau mati itu Bapak itu. 2 minggu kemudian betul meninggal. Nah, saya hanya merasa di situ apa leganya saya. Leganya saya sudah sampaikan Yesus kepadanya. Nah, artinya tidak ada utang pada waktu itu. Nah, kemudian ada beberapa yang ini, yang saya katakan seperti apa namanya ya, marifat namanya. Nah, karunia marifat. Jadi berbicara sesuatu yang akan datang belum lagi terjadi, tapi kita sudah tahu bahwa akan terjadi gitu. Nah, saya pernah alami itu, sampai saya pernah bertanya ketika di Chandra ya, saya bertanya, kenapa saya bisa tahu apa yang akan terjadi? Ya, namanya karunia marifat. Nah, kemudian ada beberapa lagi lah, bahkan mendoakan orang langsung spontan sembuh total. Habis didoakan langsung sembuh. Nah, kempes apanya? Apa itu tumor pada waktu itu? Habis didoakan itu langsung kempes. Nah, kita sudah aman di semua itu. Tapi di sini dikatakan itu terjadi karena ada Roh Kudus dan kita memiliki karunia Roh Kudus. Tapi Paulus berkata, sekalipun aku memberikan diriku untuk dibakar dan mengerti bahasa-bahasa malaikat sekalipun, bahkan membagi-bagi apa yang ada pada yang memberi diri dibakar ya. Nah, tetapi jikalau tidak memiliki kasih, maka apa? Tidak ada arti daripada semuanya itu. Yes. Ada yang bangga dengan karunia roh. Ada saudara bangga habis doakan, kami sudah doakan, sudah sembuh gitu. Nah, bahkan dulu ketika pelayan di sana lah masih waktu itu. Nah, pada waktu itu kan apa namanya, hadirat Tuhan itu kuat sekali, masih di meeting room pada waktu itu. Jadi sering hanya pegang orang, dalam jatuh. Nah, tapi apa? Sering nggak Pak? Kita seperti bangga gitu loh. Nah, bangga, ya aku punya karunia. Nah, seakan-akan begini, mari, biasa doakan dia jatuh, dia jatuh. Nah, termasuk juga pemimpin pada waktu itu sampai cerita dia kemana-mana. Aku doakan orang jatuh, nah jatuh. Habis doakan orang jatuh, ya jatuh. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, nah, artinya begini, tidak menjadi jaminan bahwa karunia yang kita miliki, pemakaian Tuhan di dalam diri kita, itu bisa menjadikan kita yang jatuh, saudara.
Amin. Mengerti kira-kira kan bahwa ketika kalian itu apa kita jadikan menjadi sebuah kebanggaan bagi diri kita, ternyata Tuhan yang mengerjakan, tapi kita tidak sadar menjadikan kita menjadi berdosa. Nah, tidak sadar diri menjadi apa? Jual mahal dalam pelayanan. Nah, kenapa? Memiliki karunia. Nah, dulu di tahun-tahun berapa itu ya, asal dibilang apa namanya bikin kakak ya, langsung tempatnya ditujukan memiliki karunia kesembuhan. Nah, orang berdatangan saudara, memiliki karunia ini, karunia dan sebagainya. Tetapi satu hal yang apa? Yang terpenting dalam hidup kita, meskipun kita tidak memiliki karunia, tapi kalau roh berbuah itu yang paling hebat. Amin. Amin. Buah roh itu yang terpenting. Maka kita lihat di situ di dalam apa ini, di dalam ayat ini juga dikatakan begini bahwa buah menggambarkan yang pertama ada tiga tadi ya, ada 9 jadi kita bagi 3, yaitu kasih, sukacita, damai, sejahtera. Nah, kasih, sukacita, damai, sejahtera yaitu buah yang menggambarkan hubungan dengan Allah. Nah, kenapa dikatakan begini? Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Tidak mungkin kita memiliki kasih sejati di dalam kehidupan kita jika kita tidak mendapatkan kasih dari sang sumber, yaitu Allah. Rasul Paulus menggambarkan karakter kasih itu di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai yang ke-8. Nah, nanti baca atau kita baca aja sebentar. Oke, langsung aja udah di situ. Kasih itu sabar. Nah, tulang saya namanya sabar hati, abang mama yang paling besar. Iya, sabar hati. Dan memang betul-betul orangnya sabar. Nah, betul-betul orangnya sabar. Tapi tahu kenapa dia bisa sabar? Iya. Dia. Kalau saudara pergi ke Medan, tanya yang mana namanya sabar di Medan, sudah mati. Enggak ketemu lagi. Nah, jadi dia begini. Dia orang yang sangat sabar. Tapi tahu kenapa dia sabar? Karena dia punya ilmu. Ilmu apa itu? Ilmu hitam. Nah, ilmu hitamnya begini. Kalau dia memukul orang bisa mati. Orang bisa mati. Nah, tahu apa yang bisa membuat orang itu apa namanya bisa hidup? Dan tidak harus air tangannya dimasukkan ke dalam kayak cucian tangan, air diambil masukkan tangannya ke dalam, itu diminumkan sama apa yang dia pukul, baru pulih. Nah, akibatnya dia menjadi orang yang sabar karena ilmu itu. Nah, ini apanya? Jadi namanya memang sesuai, memang sabar dengan karakternya. Tapi saya tidak itu hanya dia menjadi sabar karena itu. Gitu loh. Nah, kenapa saya tahu itu? Sebenarnya bukan diceritakan tapi saya tahu ketika ilmunya diturunkan ke orang lain yang cerita ke saya dapat cerita itu bahwa itulah penyebabnya. Nah, itulah penyebabnya dia sabar sekali. Lalu dia dikatakan bahwa kasih itu adalah sabar. Artinya orang yang hidup dalam kasih, dia juga melekat dengan yang namanya sabar. Sabar itu tidak punya batas. Nah, salah itu kata pepatah dunia yang begini, sabar itu ada batasnya. Sabar itu ada batasnya. Itu bukan sabar, itu hanya menunda kemarahan. Iya kan? Nah, kita tunda. Seperti lagu itulah yang pernah juga. Satu kali kau sakiti hati ini masih kumaafkan. 2 kali kau sakiti. Nah, semakin keras sih 2 kali. 2 kali kau sakiti hati ini masih kumaafkan. Tapi kalau 3 kali, 3 kali udah habis. Nggak ada sabar lagi. Nah, artinya itu hanya menunda kemarahan. 1, 2, 3. Seperti kalau kita main anak-anak. Awas dihitung ya. 1, 2,
tiga, langsung gitu. Begitu. Nah, itu namanya. Tapi orang yang memiliki kasih, kesabarannya itu tidak berhenti sampai yang ketiga. Tapi sabar itu adalah terus menerus. Sabar menghadapi segala sesuatu. Nah, apalagi dalam kesusahan ini, Amang. Nah, di sini sering sekali diuji kesabaran kita dalam kesusahan ini. Iya kan? Kalau godaan masih apalah. Tapi kesusahan ini, berapa lama lah kamu tahan dalam kesusahan? Tapi kalau orang sudah sabar, sampai kapanpun kesusahan itu akan tetap sabar dan tidak nekat. Nah, yang kemudian apalagi sabar, kasih itu sabar, kasih itu buah hati. Nah, siapa di sini yang murah hati? Tolong dong, angkat tangannya. Yang murah hati. Nah, murah hati itu disebabkan oleh karena Roh Kudus. Jujur loh, kalau melihat uang, siapa yang nggak ini, yang nggak merah mata kita? Kalau bisa punya semua. Nah, kalau melihat orang lain susah, bah rasain sendiri. Emangnya gue pikirin. Kan begitu sebenarnya. Tapi karena ada kemurahan hati, lalu apa? Kemurahan hati telah menggerakkan seseorang itu bahwa apa? Disitulah dia menyatakan seperti ini loh Allah menolong itu. Nah, ada praktek Allah dengan apa? Dengan memberi, namanya murah hati. Gampang memberi, gampang melepas. Memberi pengampunan. Apalagi melihat orang susah, tidak tega. Nah, langsung ditemunya, ada nggak di dompet? Ada nggak di kantong? Namanya murah hati. Nah, itu kalau memiliki kasih, saudara. Nah, yang kemudian kasih itu murah hati. Yang megahkan diri tidak sombong. Murah hati, ya tidak cemburu dan tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, ini adalah karakter yang sering kita temukan di dalam diri banyak orang. Nah, tapi saya percaya di dalam diri murid kita tidak temukan lagi karakter yang seperti ini. Karena hanya kasihlah yang bisa mengubahkan karakter ini. Nah, kalau ada kasih, maka tidak sombong, tidak memegahkan diri, dan apalagi tidak cemburu. Nah, sering sekali yang paling kita apa ya? Ini cemburu sering yang kita alami ya, cemburu ya, bukan cemburu sama ini ya maksudnya, bukan maksudnya cemburu begitu, tapi biasanya cemburu yang apa ini? Kalau itu cemburu buta namanya itu. Nah, maksudnya bukan cemburu apa namanya istri suami, bukan itu maksud saya, tapi cemburu tentang seperti ini. Apa namanya, ketika orang lain berhasil, iya ada kecemburuan, seperti itulah dia. Kenapa dia ya? Nah, kenapa dia ya yang dapat itu? Kenapa bukan saya? Kenapa bukan keluarga kami? Kenapa keluarga mereka yang dapat? Contohnya begini, ada bantuan pemerintah, PKH, apalagi BLT. Samanya kami sama-sama susah, kok dia yang dapat ya gitu. Nah, seperti ini. Terus ada sebuah kemarahan di dalam hati. Nah, apa itu kemarahan itu? Itulah akibat daripada kecemburuan. Nah, seharusnya orang memiliki hatinya seperti ini. Ketika dia melihat orang lain berhasil, lalu dia berkata begini, puji Tuhan, dia mendapatkannya, berkurang beban pikiranku tentang orang ini. Nah, abangnya siapa dulu? Si Reo. Abangnya si Ibu Dorcas, maksudnya abang gitarnya lah, si namanya siapa? Siapa namanya Magasilaban lah. Dulu kami sama-sama supir. Nah, waktu kami sama-sama supir, rupanya ada tanda-tandanya saya akan berubah lagi, maksudnya akan berubah. Ya maaf aja, jadi bosan seperti itu dulu. Ini hanya apa ya? Nah, ketika kawan-kawannya cerita begini, nanti si berkat ini loh bisa jadi pengusaha loh, katanya begini. Tahu apa katanya? Yang sangat memberkati saya pada waktu itu. Dia bilang begini, syukurlah itu
Justru kita senang kalau ada kawan yang antara kita jadi apa? Jadi berhasil. Waduh, saya langsung begini hati saya pada siapa orang ini? Siapa orang ini yang bisa apa namanya? Yang bisa memiliki pemikiran yang seperti itu? Langsung apa namanya hati saya itu seperti hebat kali orang ini ya. Itulah dalam perasaan saya. Nah artinya begini, bagi seseorang yang memiliki kasih, maka ketika dia melihat orang lain berhasil, dia turut dalam keberhasilan itu. Amin. Amin. Nah, dia turut dalam, artinya dia juga ikut bangga dan merasa bahwa keberhasilan orang lain adalah keberhasilannya. Nah, tahu nggak? Kalau kita tidak bisa seperti itu, maka apa yang terjadi? Kita akan dimakan oleh kecemburuan. Kita tidak bisa melihat dia, nggak bisa melihat dia. Selalu ada apa namanya, muka kita menjadi apa namanya, besar, bengkak, menengok orang lain. Maka apa? Hanya ada yang bisa membuat kita bisa seperti itu adalah jikalau kita memiliki kasih, saudara. Makanya sangat penting sekali kasih. Allah menunjukkan kasihnya kepada kita, dia berikan kita kasih supaya kita bisa mengasihi sesama kita. Yang kemudian apalagi tidak cemburu, tidak menekan diri, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak cari keuntungan sendiri. Jadi ada dua, tidak sopan. Nah kesopanan ini memang sangat apa sekali, apalagi bagi orang-orang muda ya. Nah ini kesopanan karena orang tua itu menuntut yang lebih muda daripada dia harus menyatakan diri sebagai orang yang sopan. Nanti kalau kalau orang muda tiba-tiba lewat di depan orang tua kan bilang tidak sopan kami. Tidak sopan. Nah hati-hati dengan orang muda masalah kesopanan ini. Nah masalah sopan ini tidak bagus yang tidak sopan. Nah sering sekali apalagi ya kalau seperti guru yang saya bukan merendahkan guru gitu loh. Tapi maksudnya orang pasaran sering sekali tidak sopan, saudara. Tahu apa? Dia kemelek dia, mau ada perempuan di situ, tidak mau tahu. Yang penting dia belakangin saja. Tidak sopan, saudara. Nah, itu yang sekali memang itulah kenyataan. Nah, mungkinkah seorang yang memiliki kasih melakukan hal yang seperti itu? Sekalipun profesinya yang seperti itu, pasaran. Tapi karena apa? Karena ada kasih, tentu hidupnya pasti sopan, saudara. Pasti dia cari tempat tersembunyi di mana orang tidak melihat. Nah barulah ya dia mau pipis di situ. Tapi kalau orang yang tidak sopan, nggak mau tahu, ajak saya situ. Artinya begini, bahwa orang yang memiliki kasih tidak melakukan lagi hal-hal yang seperti itu. Yang kemudian bersukacita karena ketidakadilan. Nah, ini juga sering terjadi dalam kehidupan. Ketika ada orang yang dirugikan, ada rasa gembira di hatinya. Mati datang, rugi datang, kena kan? Jadi hal-hal seperti ini berbicara tentang apa? Bersukacita dalam ketidakadilan. Sukacita dalam ketidakadilan. Tapi orang yang memiliki kasih tidak hidup lagi dengan cara yang seperti itu. Justru apa? Dia berduka cita ketika ketidakadilan mulai muncul kepada orang lain. Apa yang dicari orang dalam setiap perkaranya adalah keadilan. Bangsa kita juga dalam sila yang keberapa? Dalam sila yang ketiga ya, kelima. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sama dengan muara penguasaan diri. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jikalau dasar negara kita menuntut seperti itu, apalagi tentang kerajaan surga, apalagi tentang kasih, bahwa keadilan itu harus ada di dalam diri kita. Jadi harus kita adil kepada orang lain, harus kita adil harus kita adil seadil-adilnya dalam hidup ini. Dan itu hanya terjadi kalau kita hidup di dalam kasih. Jadi wajar saja kalau orang yang belum memiliki kasih, ya wajar saja memang begitu.
Kita harus memaklumi itu. Karena mereka belum dikasih. Ya, tidak adil. Ketawa-ketawa mereka ketika ada orang yang tertindas. Udah kena dia. Begitu. Nah, oke, saya akan lanjut. Yang kemudian tidak melakukan apa yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, siapa yang masih suka marah-marah? Nah, marah tidak salah, Ibu. Itu mendisiplinkan orang lain. Terkadang kita harus tegas. Nah, tegas. Tapi bukan marah-marah. Marah-marah itu sama dengan merepet terus. Orang lain sakit kuping mendengarnya. Repet terus dari pagi, belum lagi bangun sudah keluar repet. Akhirnya itulah dikasih sarapan kita. Akhirnya nggak tahan, lari dari rumah. Dia kan, kenapa? Ada yang merepet di rumah. Nah, saya nggak pakai perumpamaan yang dibikin siapa itu biasa latih itu ya, penceramah yang dari timur sana. Nah, dia bilang begini, aku saya ceritakan aja. Ada yang tahu cerita itu? Nah, dia bilang begini, istrinya ini marah-marah, berepet. Akhirnya ada sumur di situ. Kenapa? Karena tukang berepet. Akhirnya dia jatuh karena ibadah istrinya ke dalam sumur ini. Wah, udah jatuh. Sudah jatuh. Rupanya gak lama kemudian ada keluar jin, tapi bukan istrinya. Jin penunggu sumur ini, saudara. Nah, rupanya kenapa seperti itu katanya? Dia bilang ada wanita berani, nggak tahan jinnya keluar, tapi keluar. Nah, kalau jin saja tidak tahan, apalagi apa Pak? Nah, jadi saudara, ternyata marah-marah itu tidak baik. Saya sering bilang begini, apakah menyelesaikan sebuah masalah itu harus marah-marah? Di tempat pekerjaan juga saya tidak saya tidak sering memarahi. Sekalipun banyak yang menyusah, marahin saja katanya, marahin saja. Saya bilang ngapain? Apa memang bisa menyelesaikan sebuah persoalan dengan marah-marah? Kan enggak. Justru kita berbicara bagus-bagus, itu lebih apa? Lebih dihormati kita, lebih ditakuti kita, lebih disegani kita. Daripada marah saja, nggak jelas. Nah, lalu apa? Kasih itu tidak pemarah. Seorang yang memiliki kasih tidak pemarah hidupnya. Tapi apa? Selalu bijaksana dalam segala kesalahan yang terjadi. Sangat bijaksana. Kenapa? Ini Yos sering nggak Papa marah? Jarang kan? Sekali banyak kesalahan bukan? Saya ajak dia makan, ayo makan kita. Ayo bawa Papa dulu Bapak naik mobil sambil minum kami, baru saya jelaskan. Gini maksudnya naik. Nah, begini maksudnya. Kalau kamu tidak tahu mengendalikan apa yang sudah kita kerjakan sekarang, apa yang sudah Bapak kerjakan itu, kamu tidak mengerti, tiba-tiba Bapak sakit gimana? Kamu tidak dapat apa-apa, orang lain yang mengambil. Kamu harus mengerti. Coba kau loh, tidak tahu dikumpul kau. Biaya sekolahmu segini, uang hondamu segini, utangmu ada 3 juta bulan. Tapi terjanji dia. Dia kerja nanti dicicil katanya. Nah, boleh saya bilang. Nah, Bapak duluan kan aja beli Honda, karena kemarin kan udah dimodali pertama kan, dijual. Tapi yang terakhir ini ternyata sudah minus 3 juta. Nah, minus 3 juta, oke lah, nggak apa-apa. Daripada dia pinjam kemana-mana kan. Nah, udah pinjam, tapi istri pinjamnya diganti nanti. Oke Pak katanya. Nah, artinya begini, lebih baik kita memberikan pengertian supaya orang itu mengerti. Tapi memang kalau orang sudah bebal, ya udah percaya saja. Daripada nggak mengerti juga, dikasih bahasa yang lebih bagus. Nah, artinya begini, bahwa kemarahan itu bukanlah sebuah solusi dalam setiap persoalan, apalagi ini kepala sekolah. Ya Bu ya. Nah, jangan suka marah-marah itu. Oh, ingat Bu ya. Oke. Lanjut kita. Dikatakan begini, ada di situ ada tentang apa? Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, membuat akan berakhir,
dan bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tapi kasih tidak berkesudahan, saudara. Nah, artinya begini, di situ dikatakan mungkin ada yang kurang mengerti, menanggung segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Bukan percaya segala sesuatu, maksudnya percaya segala sesuatu bahwa Allah melakukan, Allah menolong, Allah menggantikan, Allah melakukan perkara dalam hidup itu, maksudnya percaya segala sesuatu. Artinya bukan begini, percaya saya selalu sama orang, bukan begitu maksudnya. Nanti kan dia percaya segala sesuatu, datang orang ini nawarkan apa namanya, kayak sales itu ya, udah banyak juga korbannya. Apa namanya, ditanya, ada BPJS Pak? Gak ada. Terus kalau soal bagaimana? Ya mandiri lah. Nah, oke lah kalau begitu. Terus apa keluhan? Gak ada. Bapak harus diperiksa dulu. Ternyata apa ujung-ujungnya berbisnis. Ditawarkanlah apa obat-obat dan ada korbannya. Bukan. Waktu saya, ya betul. Bapak yang malu datang kan? Ya bilang begini, saya orang Nias Pak. Oh, senang juga orang Nias kan? Nah, dengan apa namanya, dengan BC ada, dengan sebagainya. Nah, tapi saya sudah langsung tahu dari awal, ini nanti ujungnya kemana-mana yang pasti. Saya sambut mereka, bagus sekali. Awalnya bagus, tapi ketika saya bilang begini, saya baru cek kesehatan dan tidak ada masalah. Nggak ada permisi langsung pulang mereka. Betul, saya masuknya sopan, keluarnya tidak sopan, sudah. Nah, ternyata apa betul? Di situ saya tahu, oh ini bisnis apa ini. Nah, artinya mengharapkan percaya, artinya percaya mengharapkan kepada Allah, itu maksudnya di situ di ayat itu tentang kasih itu, ya. Oke, kita masuk yang kedua, yaitu sukacita. Sukacita. Bisakah kita dapatkan sukacita di dalam dunia? Bisa, saudara. Dulu kalau saya sudah apa namanya sudah mentok saya, banyak yang saya pikirkan. Berat beban pikiran saya pergi ke bioskop menonton. Di bioskop itu apa? Saya mendapatkan sukacita yang semu. Selama film itu berlangsung, wah, tapi keluar dari situ kembali masalahnya. Kemudian apa? Saya bisa masuk, waktu kumpul dengan kawan-kawan sambil nyanyi-nyanyi, minum juga saudara. Minum juga habis simak tiga ini, sambil nyanyi. Terus ada pelayannya lagi. Nah, kalau nggak ada pelayan nggak asik. Nah, ya. Iya betul. Jadi tanya, di mana kita minum di sana? Cantik loh katanya, cantik pelayan. Nah, terus apa? Waktu minum itu kalau nggak dilayani, kalau begini, ngapain kami datang ke sini? Mending di rumah kami ada mama kami katanya. Jadi kawani. Nah, seperti itu dia. Bersukacita, saudara. Sukacita, tapi keluar dari situ tahu apa? Muntah-muntah. Betul sakit hati. Saya sudah rasakan sakitnya mabu itu, kampus. Memuntahkan yang tidak ada, itu yang paling sakit. Jadi kayak robot di dia main di kerongkongan ini. Sakit yang sampai begini. Saya bilang begini, aku nggak mau lagi minum lagi. Karena memang sakit kali yang kamu. Sakit kali. Saya mengingat pelayan ini Terus apa lagi? Ya maaf sampai buang apa namanya sampai bencet gagal itu. Itu apa? Dikasih tuanya dikasih apa di dalam? Resokin supaya pahit tuanya. Nah supaya rupanya rusak di dalam. Bersukacita pada waktu itu. Nah kemudian apa lagi? Bersukacita lagi mana lagi? Pada waktu lagi main judi saudara. Wah lagi main asik. Apalagi kita udah menang. Wah enak kan ketawa kita. Nah ketika kalah memang masih enak. Masih bahagia lah. Tapi sesudah pulang atau apa? Mau menangis, mau minta di mana uang itu lagi? Makanya dipulangkan. Gak ada dipulangkan. Kesedihan yang kita mau udah nggak bisa tidur. Jadi saya sudah rasakan itu nggak bisa tidur gara-gara judi. Menyesal. Kenapa tadi saya kerjakan? Kenapa ya? Tapi inilah mengejar sukacita. Mengejar sukacita kita kira ada di situ. Sukacitanya semua saudara. Maka Tuhan di dalam Roh Kudus yang memateraikan orang yang percaya, salah satunya adalah sukacita. Sukacita. Jadi ketika bersukacita, sukacita mengalahkan segala beban persoalan yang kita alami. Amin. Siapa kita yang nggak punya masalah? Saya mau tanya. Memikirkan 2 jam ke depan masalah. Mana tahu kita tiba-tiba datang ada tadi barang yang apa yang masuk, tiba-tiba ditagih kan gitu. Memikirkan pasti kita akan masalah. Tapi apa yang membuat kita mampu tetap hidup, mampu tetap berjalan dalam apa? Adalah sukacita. Maka firman Tuhan berkata,
Paulus berkata apa? Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kita sudah diberi sukacita, maka kita harus bersukacita. Amin. Saudara. Nah, nampak sekali kalau wanita tidak bersukacita, saudara. Wajah-wajah yang penuh beban itu apa? Berat, nggak bisa senyum. Berat sekali. Kali paling apa namanya? Kita tegur dia, udah berhenti. Apa namanya, kayak ada otomatnya gitu loh. Otomat wajah itu hanya seperti pernah ada gitu kan, yang ada otomatnya kan? Memang dia paksakan karena dia malu nanti dibilang kan berat kali bebanmu. Nah, karena dia malu, hanya dia paksakan senyumnya. Tapi hanya sebentar. Beda dengan orang yang bersuka cita. Salah satu tanda orang yang bersuka cita adalah suka nyanyi-nyanyi, saudara. Ya kan? Nah, kalau orang sudah lagi terus nyanyi-nyanyi, berarti dia sedang dalam sukacita. Dan kita berkata bahwa kita harus terus bersukacita. Yang kemudian, yang ketiga adalah damai sejahtera. Ada ketentraman batin yang Allah berikan. Nah, sekalipun di tengah ancaman, damai sejahtera Allah, perasaan tetap tenang di tengah badai yang bergelora sekalipun. Petrus bisa tidur dengan tenang ketika ia dipenjarakan. Nah, jadi artinya begini, damai sejahtera. Yesus katakan begini, apa yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan apa yang diberikan dunia kepadamu. Apa itu? Damai sejahtera, saudara. Siapa yang pernah waktu dia tidur malam tidur, tapi maunya jangan malam, maunya siang? Pernah alami seperti itu? Nah, ketika siang pun tidak enak, maunya malam. Habis itu maunya di tempat-tempat yang ramai terus, jangan di tempat apa namanya lagi sendiri atau apa. Tahu apa itu? Itu namanya sedang gelisah, saudara. Ada orang yang sering mengalami gelisah seperti itu. Kenapa gelisah? Karena tidak damai sejahtera. Kalau ada damai sejahtera, apapun yang terjadi dalam hidup tidak pernah menjadi persoalan. Selalu berkata begini, no problem, tidak pernah menjadi masalah. Tidak pernah menjadi masalah. Maka dikatakan di sini, meskipun di tengah ombak yang bergelora. Nah, mungkin kita bukan pelaut semuanya, tapi bagaimana merasakan badai? Iya kan? Bagaimana? Betul, sudah. Siapa yang pernah mau menangis di tengah laut waktu kita di laut? Aduh, Pak Hombing, tiba-tiba dari tidur langsung bangkit karena begini bot. Akhirnya jangkar yang jatuh, saudara. Iya, betul. Pernah mengalami begitu? Ketakutan. Iya, saya pulang dari Pulau Musala kena badai yang kencang di tengah itu. Saya bilang begini, mau menangis pun nggak ada gunanya. Mau mikirkan badai ini gimana ya? Jangan berjuang saja. Kalau memang ya tenggelam, mau bilang apa lagi? Karena memang nggak ada mau buat apa gitu. Nah, cuma itu aja. Tuhan, tolong. Sambil nyanyi, saudara. Supaya apa? Jangan kepikiran dengan gelombang ini yang besar-besar ini. Nah, itu suaminya Kak Masi. Waktu kami pulang dari Pulau Musala, saya nggak tahu apa dia cerita ya. Nggak ada lagi air ditimba, tapi udah dipegang yang tinggi, tapi diiringi saja. Tiba-tiba itu. Kalau saya ketawa, kenapa? Saya sudah tahu aman kami. Tapi bagi mereka yang belum pernah mengalaminya, betul, tiba-tiba diiringi saja. Tapi nggak ada air ditimba, nggak ada, diiringi saja. Nah, kan tegang, saudara. Tegang. Nah, dalam hidup juga, meskipun kita bukan semuanya pelaut, tapi dalam hidup kita bisa mengalami gelombang-gelombang persoalan yang kita hadapi. Tapi ketika ada damai sejahtera, maka kita tidak pernah putus asa. Amin. Kalau ada damai sejahtera, tidak ada putus asa dan kata berhenti. Karena kalau orang yang berhenti berarti dia mengalami damai sejahtera. Nah, Tuhan beri itu kepada kita karena Tuhan tahu bahwa dalam hidup ini kita pasti mengalami namanya masa-masa yang susah, masa-masa yang penuh dengan kesesakan. Tetapi hanya satu yang bisa memampukan kita adalah ketika damai sejahtera Allah ada kita.
saya melihat surat-surat Paulus, baik di Korintus kepada jemaat, penutup daripada suratnya dia bilang begini, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Makanya itu sering menjadi doa penutup kita, doa berkat kita. Damai sejahtera daripada Allah Bapa. Kenapa? Kalau sudah ada damai sejahtera, amanlah kehidupan kita. Amin. Makanya itulah pentingnya buah roh itu, karena dia langsung berhubungan dengan Allah, yaitu kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Kemudian yang kedua, buah yang menggambarkan hubungan dengan sesama. Apa itu? Ketika kita menghadapi sesama, orang-orang yang nakal, yang suka membuli, yang apa lagi? Ya, orang-orang yang sering melecehkan, mengganggu kehidupan kita, merusak pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Saya katakan tadi, marah-marah bukanlah solusi, tapi solusinya adalah harus memiliki kesabaran menghadapi anak-anak. Menghadapi ada orang, anaknya dibunuh. Kenapa? Tidak sabar, dia nangis terus. Di kapal itu pernah saya lihat seorang mama-mama, sampai saya betul-betul saya tendang, saking anaknya begini, masih kecil, tahu anak-anak, saya bisa bayangkan. Karena saya melihat anak saya, kalau anak saya seperti itu, langsung pergi saya peluk. Ini enggak benar lagi, jadi anak ini mama katanya, ditolak, pak, terbalik dua, terbalik. Berdiri anak ini macam mana dia mau apa kan? Artinya begini, sebenarnya apanya mau sama maknya, mungkin gerah di kapal itu, panas. Jadi nangis, mamanya tak sabar. Habis datang anak ini, dia pegang, jungkir balik begini berputar. Aku yang melihat sampai betul, sampai saya dulu. Berhenti enggak? Saudara. Udah mau saya tendang ibu itu. Enggak ada, Pak, habis dipukul, ditampar anaknya. Masih kecil anaknya. Hanya bisa tahu, mama. Waduh, hati saya itu. Itu kok tidak ada kesabaran, saudara. Yang saya bilang gini, apa salahnya? Peluklah dia, udah selesai. Ini enggak emosinya dibuat. Nah, jadi segala sesuatu itu, mengatasi segala sesuatu itu, kita tidak jatuh dalam apa? Dalam dosa ketika menghadapi sesama kita, adalah yang kita perlukan adalah kesabaran, dan kesabaran itu adalah salah satu daripada buah daripada Roh Kudus. Yang kemudian kemurahan, nah, yaitu dengan orang lain ya, kita bertemu dengan orang lain ya, tidak sama-sama semua perekonomian kita, ya kan? Nah, ada orang yang perlu dibantu, nah, ada orang yang perlu ditolong. Nah, bagaimana cara kita? Ya harus ada kemurahan di dalam hati. Siap kita melepas apa yang kita punya untuk menolong orang lain, kalau kemurahan ada di dalam diri kita. Dan itu Tuhan sudah taruh di dalam diri kita melalui buah roh. Amin. Itu sudah Tuhan taruh di dalam hati kita melalui rohnya, supaya kita memiliki kemurahan kepada orang lain. Yang kemudian adalah kebaikan. Kebaikan pasti sudah mengerti ya, artinya berbuat baik. Berbuat baik. Nah, Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang Samaria yang baik hati. Nah, bagaimana dia Bagaimana dia menolong seorang pedagang ya, yang turun dari Samaria itu. Nah, itu adalah berbicara tentang kebaikan, dan itu harus ada di dalam diri kita oleh karena Roh Kudus yang mempercayakan kita. Yang kemudian yang ketiga, yaitu buah yang menggambarkan integritas diri. Apa itu? Kesetiaan. Kepada siapa kita setia? Setia kepada pasangan. Katakan yes. Yes. Nah, yang kedua, setia kepada pemimpin, saudara. Nah, setia kepada pemimpin. Saya juga dulu suka sekali belajar tentang leadership. Bagaimana menjadi seorang pemimpin. Ada namanya krisis kepemimpinan. Akhirnya terjadi pemberontakan supaya ada pemimpin yang baru. Nah, tapi satu kali ini kesaksian saya. Dulu kan di Sibolga ini saya mewakili daripada
agen pakan ternak yang ini ya. Nah dulu itu kan dia membawa saya ke apa? Ke pabrik konfit Java di Tanjung Bawah, dia perkenalkan ini. Nah, tapi satu kali orang pabrik langsung ngomong sama saya, Bapak sudah harus bisa mandiri, jangan lagi bergantung dengan Bapak itu katanya. Nah, jangan lagi bergantung kepada Bapak itu, Bapak sudah bisa mandiri, langsung aja sama kami akan melayani seperti itu. Nah, terus apa saya bilang? Saya ini mengerti akan menghormati orang yang menolong kita gitu loh. Nah, saya bilang begini, itu paman saya loh. Itu paman saya, lebih baik saya tutup saya di Sibolga daripada melangkah dulu. Nah, orang kami langsung apa? Ternyata itu kata-kata seperti itu membuat mereka semakin yakin dengan kita. Nah, semakin yakin. Saya kira tadi coba kalau saya ikuti awalnya, saya nggak tahu bagaimana kemana arahnya gitu loh. Mungkin saya bisa hancur dan tidak ada lagi apa-apanya. Kenapa? Sudah mengkhianati orang yang menolong saya. Sudah saya langkahi dia. Ternyata sampai hari ini semua hubungan yang sangat baik, kami berelasi dengan baik. Karena apa? Ada kesetiaan. Amin. Itulah namanya. Jadi itu karakter ya. Integritas. Artinya kita membiasakan diri untuk setia kepada sesuatu, termasuk tanggung jawab, pekerjaan, ya setia menyelesaikannya. Jangan main potong. Dan ada saya kenal orang yang suka memotong, tapi hanya sampai di situ saudara. Dia tikung, dia potong di tikungan. Nah, dia potong tikungan, tapi dia hanya mentok sampai di situ. Dan saya sudah banyak lihat seperti itu. Dan ternyata lebih hebat namanya kesetiaan. Lebih hebat kesetiaan. Yang kemudian apalagi kelemah lembutan. Ini harus ada dalam diri kita. Lemah lembut. Nah, bukan menyongga-nyongga, saudara. Mentang-mentang pemimpin, mentang-mentang berkuasa, mentang-mentang lebih banyak uangnya, mentang-mentang apa lagi? Lebih tinggi umurnya dan sebagainya. Akhirnya mentang-mentang. Nah, tapi satu hal adalah lemah lembut. Nah, ini adalah integritas diri kita. Kita biasakan diri kita tentang hal-hal lemah lembut ini. Lemah lembut bukan lemah gemulai. ya, beda lemah gemulai. Nanti dibilang orang bencong pula katanya. Kok kayak gemulai kali ini. Nah, tapi lemah lembut. Yang kemudian apa? Penguasaan diri. Nah, di mana kita paling dominan ditantang tentang penguasaan diri adalah pada waktu kita makan. Nah, salah satunya kenapa saya sering di situ saya harus bisa menguasai diri tentang itu, karena memang di situ sering ada tantangan gitu saudara. Nah, kemudian apalagi tentang ketika ada berkat, ada rezeki. Nah, sering kita tidak bisa menguasai diri di situ. Ada orang lain yang sama-sama dengan kita, tapi kita sapu semuanya. Sapu semuanya, nggak bagi-bagi. Nah, maaf saya bukan puji-puji tapi ini yang terjadi dengan diri saya, dan saya melihat berkatnya luar biasa. Nah, namanya kan di kerjaan kami itu anggota saya kan ada 2 orang yang bagian kantor ya. Ketika adalah yang melebihi daripada target. Nah, tahu apa? Langsung tanpa mereka mengetahui, saya langsung bagi ini bagiannya. Lalu bingung itu, kok ada bagian kami katanya. Saya bilang ada berkat yang saya dapat dari pekerjaan kita semuanya. Nah, artinya tanpa kalian aku juga tidak dapat apa-apa. Tanpa kalian aku tidak bisa dapat apa-apa. Akhirnya saya balik. Tapi saya lihat ketika bagian-bagian mereka saya kasih, saya mungkin ada di antara mereka yang berdoa, Tuhan berkati lagi. Sampai banyak orang yang bingung gitu loh. Nah, banyak orang yang bingung, kok ekspedisi Yodean itu dapat job terus dari Jakarta katanya. Dapat job dari Jakarta. Karena kenapa Jakarta? Kalau Medan itu sudah biasa. Tapi kalau Jakarta itu langka. Dan biasanya sama kita lah sering dijatuhkan, termasuk barang PLN, proyek pemerintah. Nah, enak tinggal nego aja. Tanpa mereka
Saya sudah kasih, nah ini bagian kalian, ini bagian itu. Dalam minggu ini sampai bertutup, saudara. Itu apa? Akibat daripada kita harus bisa menguasai diri dalam hal-hal yang seperti itu. Amin. Sampai anggota Kristoli bilang begini, Pak Bos, mana bagianmu? Ya tenang aja, bagianmu ada. Nggak usah kamu minta saya, ada bagianmu, saya kasih nanti. Tenang aja. Nah jadi aman semuanya. Dan saya percaya doa-doa mereka menjadikan kita berhasil. Nah, kenapa kita bisa lakukan itu? Karena ada roh Tuhan di dalam hidup kita berbuah. Amin. Jadi itu saja yang saya sampaikan kepada kita tentang buah roh ini. Amin. Oke, saya serahkan kembali kepada Bapak. Oh, dulu. Oke. Baik, kita doa ya. Sekalipun tadi sudah ada yang ketawa, kita berdoa dulu. Biar Tuhan terus menyatakan rohnya yang kuat di dalam kita, mengupas daripada hidup kita yang tidak benar, tapi kita dibawa dalam keserupaan dengan Kristus. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu malam ini ya Tuhan, yang sudah mengajar kami. Kami tahu Tuhan, kami belum sempurna dalam semuanya, tapi kami percaya Roh Kudus yang membatirkan kami, Roh Kudus yang ada dalam kami terus menyatakan itu, bahkan mengubahkan pola hidup kami, mengubahkan pola pikir kami, mengubahkan sikap kami, cara kami, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kami ya Tuhan. Dan dari situ ya Tuhan, kami percaya ketika buah ini, buah kehidupan ini ada di dalam kami, maka jika Engkau menyatakan karunia-karuniamu di dalam kami ya Tuhan, maka nama Tuhan yang akan dipermuliakan, nama Tuhan yang akan ditinggikan oleh semuanya itu. Terima kasih Bapa di surga untuk pelajaran firman bagi kami malam ini, dan terpuji Engkau Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.